Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang adik-adik semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk hari ini kita akan memulai presentasi dan diskusi yang akan nanti dibawakan oleh presenter kelompok 1 ya. Kelompok 1 harap bisa siap untuk menjelaskan yang sudah disusun dan nanti bisa dipaparkan ke teman-temannya dengan singkat ya. Untuk yang akan share screen itu akan dilakukan oleh saya, jadi adik-adik tinggal memahami materi saja dan bisa make sure jaringan internetnya bagus di situ ya. Untuk moderator dan notulen, apakah sudah siap dari kelompok 2? Sudah, Ibu. Siapa yang jadi moderator? Saya, Ibu. Rahma. Notulennya? Naila Huria Balkis, Ibu. Apakah orang yang ada di sini? Iya, Bu, saya Ibu. Naila, oke. Jadi nanti Naila bisa dicatat nama moderator, nama notulen, nama pemakalah yang hadir ya. Kalau misalnya dia tidak hadir, tidak dimasukkan ke situ. Kemudian yang bertanya, penanyanya siapa, kemudian yang pertanyaannya, terus siapa yang menjawab dari pemakalah, ya namanya. Lalu jika ada audiens yang menambahkan, dituliskan namanya, ya gitu. Iya, Bu. Oke, untuk nanti notulensinya bisa dikirim di WA group. Nanti saya bisa mungkin tunggu entah sore, kamu kalau sudah selesai bisa langsung dikirimkan ya. Iya, Bu. Oke, terima kasih. Nah, kita mulai. Nanti adik-adik yang jadi moderator Rahma, nanti Rahma bisa membuka diskusi ketika pemakalah sudah selesai menjelaskan, nanti dibuka sesi tanya jawab ya. Mungkin sesi pertama 3 orang yang bertanya dulu, nanti jika memungkinkan ditambah lagi, silakan ditambah sesi keduanya ya. Tapi mungkin Rama bisa perkirakan saya juga akan masuk untuk menambahkan di bagian akhir gitu ya. Jadi kalau misalnya sudah mepet waktunya, sudah selesai misalnya sesi 1 gitu ya, tapi waktunya sudah mau selesai juga, nanti bisa ditutup saja gitu ya. Nah, untuk adik-adik semua perlu diperhatikan di pertemuan kedua sampai pertemuan ketujuh, ketika kalian aktif saya langsung menilai. Jadi di sini saya sudah ada tabel penilaiannya yang saya nanti akan langsung nilai. Yang aktif bertanya, yang jadi moderator notulen tentunya akan langsung saya nilai juga ya. Jadi adik-adik minta tolong bisa diperhatikan, misalnya mungkin bisa dicatat kalian aktif jadi apa di pertemuan keberapa gitu. Jangan sampai ada yang kosong di situ atau sama sekali belum melakukan partisipasinya di kelas gitu ya. Oke. Kita langsung saja, itu tadi instruksinya, nanti akan berlaku sampai di pertemuan ketujuh gitu ya. Jadi nanti kalau kelompok 2 yang akan maju, yang jadi moderator dan notulen di kelompok 3, begitu seterusnya gitu ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya mengambil tadi waktu 5 menit tadi ya. Kita persilakan untuk pemakalah dari kelompok 1 bisa memaparkan materinya, waktu dan tempat. Saya persilakan untuk moderator. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Rahma dengan NIM A221240065. Di sini saya akan menjadi moderator yang akan menjalankan diskusi pada siang hari ini. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kepada kelompok 1 saya persilakan untuk memaparkan materinya. Kepada kelompok 1 silakan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Chandra dengan akhiran NIM 012. Jadi saya sebagai pemateri pertama, yaitu di mana judul materi yang akan kami presentasikan yaitu filsafat dasar. Oke, di mana kelompok 1 ini berjumlahkan 2 orang. Yang pertama itu ada Albert, akhiran NIM 40, dan saya sendiri yaitu Chandra, akhiran NIM 012. Kemudian pendahuluannya yaitu filsafat adalah ilmu yang mencari kebenaran dan kebijaksanaan dengan berpikir secara mendalam, kritis, dan rasional. Kemudian filsafat ini mempelajari berbagai hal, mulai dari manusia, alam, hingga konsep-konsep abstrak seperti kebenaran dan moral. Dan juga dalam materi ini kita akan membahas pengertian filsafat, tujuan filsafat, serta objek material dan objek formalnya. Jadi dengan memahami hal ini kita bisa lebih mengenal secara berpikir filosofis dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pengertian filsafat. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofi yang berarti cinta kebijaksanaan. Philo berarti cinta, sophie berarti kebijaksanaan. Jadi beberapa definisi filsafat yaitu Plato yang berartikan adalah ilmu yang berusaha mencapai kebenaran sejati. Kemudian ada Aristoteles. Beberapa definisi filsafat yaitu yang pertama, Plato mendefinisikan filsafat sebagai ilmu yang berusaha mencapai kebenaran. Kemudian ada Aristoteles mendefinisikan filsafat sebagai ilmu yang mencari sebab dan prinsip dasar segala sesuatu. Kemudian ada Immanuel Kant yang mendefinisikan filsafat sebagai ilmu yang berusaha menjawab pertanyaan mendasar tentang manusia, dunia, dan Tuhan. Kemudian ada tujuan filsafat, yaitu filsafat bertujuan untuk 1. Mencari kebenaran, memahami hakikat, realitas manusia, dan kehidupan. Kemudian yang kedua yaitu mengembangkan berpikir kritis, membantu seseorang berpikir logis, rasional, dan analitis. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan landasan nilai menjadi dasar bagi etika, moral, dan kebijakan. Kemudian yang keempat itu menjelaskan fenomena, mengupas pertanyaan mendalam tentang kehidupan, ilmu, dan keberagaman. Oke, itu saja yang dapat saya paparkan. Kemudian selebihnya saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Oke, baik. Perkenalkan, saya Albert dengan akhiran NIM 040. Di sini saya akan melanjutkan materi yang keempat, yaitu objek material filsafat. Objek material adalah apa yang dipelajari dalam filsafat, yaitu segala sesuatu yang ada dan mungkin ada. Pada gambar ini kita bisa melihat ada 4 gambar. Yang pertama itu ada manusia. Manusia itu sebagai objek utama atau objek paling pertama dari material filsafat. Kemudian itu ada alam semesta. Yang ketiga ada Tuhan. Yang keempat itu ada kehidupan sosial. Yang kelima ada nilai dan moral. Disclaimer dulu teman-teman, mohon maaf kalau misalkan saya pakai Tuhan itu dari yang Kristen, soalnya untuk gambar filsafat bagian objek material yang Tuhan itu saya bingung mau masukkan gambar apa, jadi sesuai kepercayaanku saja. Nah, terus juga filsafat tidak hanya mempelajari objek secara fisik, tetapi juga ada bersifat metafisik atau abstrak. Ibu boleh next ke bawah.
Nah, kemudian ada objek formal filsafat. Objek formal adalah sudut pandang atau cara filsafat dalam mempelajari objek materialnya. Ada 4 ciri-ciri objek formal filsafat. Yang pertama ada radikal. Radikal itu mempelajari sesuatu secara mendalam sampai ke akar-akarnya. Yang kedua ada universal, yang berarti menyeluruh dan tidak terbatas pada bidang tertentu. Yang ketiga ada kritis. Kritis ini mempertanyakan asumsi dan konsep yang sudah ada. Dan yang keempat ada spekulatif. Ini berusaha untuk memahami realitas secara mendalam meskipun tanpa bukti empiris. Boleh lanjut, Ibu? Nah, dapat disimpulkan bahwa filsafat adalah cara berpikir yang mendalam untuk mencari kebenaran dan kebijaksanaan. Tujuan filsafat bukan hanya memahami dunia, tetapi juga melatih kita berpikir kritis dan logis. Dalam filsafat, ada objek material, yaitu segala sesuatu yang dipelajari, dan objek formal, yaitu cara filsafat mempelajari sesuatu dengan pendekatan yang mendalam dan menyeluruh. Cukup sekian presentasi dari kelompok 1, saya kembalikan kepada Rahma selaku moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 1. Baik, langsung saja saya buka sesi tanya jawab di sesi yang pertama, yaitu 3 pertanyaan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Baik, kepada Saudari Fitria Makmur, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan nama saya Fitria Makmur dengan akhiran NIM 115. Di sini saya mau bertanya, menurut kalian apakah mempelajari filsafat itu bermanfaat? Jika iya, boleh jelaskan? Boleh pelan-pelan? Menurut kalian, apakah mempelajari filsafat itu bermanfaat? Jika iya, boleh jelaskan? Oke, baik. Bagaimana kelompok 1 sudah jelas? Oke, untuk Mohon maaf, izin moderator, Fitria bisa ditaruh di kolom komentar pertanyaannya? Iya, bisa tunggu. Oke, untuk teman-teman yang lain yang ingin bertanya, saya persilahkan. Bagaimana teman-teman yang lain? Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, kepada Saudari Sarma Ayu saya persilahkan. Baik, suara saya kedengaran, moderator? Iya, kedengaran. Baik, perkenalkan nama saya Sarma Ayu dengan akhiran NIM 038. Jadi saya ingin bertanya, kan di PPT kalian ada menjelaskan fenomena dalam filsafat. Nah, bisa jelaskan apa yang dimaksud dengan menjelaskan fenomena dalam filsafat? Dan berikan satu saja contohnya. Apakah jelas? Boleh diketik di kolom komentar saja pertanyaannya. Iya, baik, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudari Sarma Ayu. Untuk teman-teman yang lain yang ingin bertanya, Izin moderator, saya ingin menjawab pertanyaannya Fitria Makmur. oke, baik. Kepada Saudara Albertus, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih moderator.
Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Fitriya Makmur. Tadi pertanyaannya itu apakah belajar filsafat itu bermanfaat? Kalau iya, jelaskan. Jadi jawabannya itu iya, belajar filsafat itu bermanfaat. Mengapa saya bilang begitu? Karena bisa membantu kita berpikir lebih kritis dan nggak gampang percaya sama informasi tapi dianalisis terlebih dahulu. Selain itu, filsafat juga mengajarkan kita untuk mengerti berbagai sudut pandang tentang kehidupan, moral, dan kebenaran. Jadi kita tidak gampang menjudge atau menilai sesuatu cuman dari satu sisi saja. Makanya kita belajar filsafat ini untuk melihat dari sudut pandang yang lain. Terus ilmu ini juga dipakai dalam bidang kayak hukum, politik, sains, bahkan di kehidupan sehari-hari itu filsafat juga terpakai loh. Karena mengajarkan cara buat mengambil keputusan itu dengan lebih bijak. Nggak cuman itu, filsafat juga bikin kita lebih jago dalam berbicara atau menyampaikan argumen yang masuk akal. Jadi buat enak diskusi. Yang paling penting, belajar filsafat itu bikin kita lebih terbuka dan toleran pada perbedaan. Jadi nggak gampang ngecap atau ngejudge orang karena salah pendapat. Mungkin saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi jawaban dari kelompok 1. Sebelum saya kembalikan ke penanya, saya kembalikan kepada forum. Apabila ada yang ingin menambahkan, saya persilakan. Oke, baik. Jika tidak ada, saya kembalikan kepada penanya. Bagaimana? Apakah sudah puas dengan jawaban kelompok 1? Oke, terima kasih atas jawabannya. Saya sudah paham. Yang dapat saya simpulkan adalah mempelajari filsafat sangat bermanfaat karena dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, memperluas perspektif, dan membantu kita memahami makna hidup serta tujuan kita. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih. Untuk teman-teman yang lain yang ingin bertanya, saya persilakan. Izin moderator. Oke, baik. Mau menjawab pertanyaan dari Sarma Ayu. Ya, baik. Saudara Chandra, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Jadi pertanyaannya Sarma Ayu tadi yaitu apa yang dimaksud dengan menjelaskan fenomena dalam filsafat dan juga berikan contohnya. Jadi menjelaskan fenomena dalam filsafat ini itu berarti kita itu mengupas dan memahami berbagai peristiwa atau konsep secara mendalam, termaksud pertanyaan tentang kehidupan, ilmu, keberadaan, dan makna di baliknya. Jadi filsafat ini tidak hanya menerima suatu sebagaimana adanya, tetapi juga berusaha untuk mencari alasan, sebab, dan hakikat dari fenomena tersebut. Jadi salah satu contohnya itu seperti fenomena kesadaran. Seperti apa sih fenomena kesadaran itu? Jadi fenomena kesadaran ini merujuk pada kemampuan individu untuk menyadari dan mengalami pengalaman subjektif seperti pikiran, perasaan, dan sensi. Jadi kesadaran ini adalah kemampuan untuk mengenali dan memahami lingkungan sekitar serta untuk memiliki pengalaman dan perasaan yang unik. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Chandra. Sebelum saya kembalikan kepada penanya, saya kembalikan kepada forum. Apabila ada yang ingin menambahkan, saya persilahkan. Saya moderator. Oke, baik. Saya persilahkan kepada Saudara Albertus. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya ingin menambahkan jawaban yang telah disampaikan oleh Chandra. Nah, dalam filsafat itu, contohnya dalam menjelaskan fenomena filsafat itu, misalkan ada suatu pertanyaan yang membuat suatu tindakan dianggap baik atau buruk. Misalnya dalam etika utilitarianisme, tindakan dianggap baik jika membawa manfaat terbesar bagi jumlah orang banyak. Jadi, jika seseorang menyumbangkan uangnya untuk membantu orang miskin daripada menggunakannya untuk keperluan pribadi yang tidak mendesak, itu bisa dianggap sebagai tindakan etis
utilitarisme. Jadi menjelaskan konsep filsafat itu adalah menguraikan konsep, prinsip, atau pemikiran yang mendasari cara manusia memahami dunia, pengetahuan, dan eksistensi. Filsafat juga mencari kebenaran melalui pemikiran yang kritis, logika, dan refleksi yang mendalam. Mungkin saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih. Itulah tadi jawaban dari Saudara Chandra dan tambahan dari Saudara Albertus. Saya kembalikan kepada penanya. Apakah sudah puas dengan jawabannya? Baik, terima kasih untuk moderator. Saya sudah sangat puas. Jadi mungkin yang bisa saya tangkap itu filsafat membantu kita memahami fenomena di sekitar kita dengan lebih dalam. Tidak hanya dari perspektif ilmiah, tetapi juga dari sisi logika yang seperti dijelaskan oleh Chandra dan juga etika yang dijelaskan oleh Albertus. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Untuk teman-teman yang lain yang ingin bertanya, saya persilahkan. Bagaimana teman-teman? Ada yang ingin bertanya? Izin moderator, saya ingin bertanya. Oke, baik. Kepada Saudari Cahya, saya persilakan. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Cahyati dengan akhiran NIM 011. Jadi saya ingin bertanya kepada kelompok 1, apa yang diajarkan oleh filsafat mengenai bagaimana kita bisa menghargai pandangan orang lain tanpa kita harus menganggap pandangan kita sendiri itu salah, khususnya dalam konteks perbedaan pandangan yang sangat besar. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk kelompok 1, apakah pertanyaannya sudah jelas? Boleh dituliskan di kolom komentar di sini. Cahyati kirimnya di obrolan Google Meet, bukan di grup kelas. Biar Ibu lihat juga. Baik, kepada Saudara Chandra, apakah ingin menjawab pertanyaan? Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Jadi saya ingin menjawab pertanyaan dari Saudari Cahya, di mana tadi pertanyaannya yaitu apa yang diajarkan oleh filsafat pragmatisme mengenai bagaimana kita bisa menghargai pandangan orang lain tanpa harus menganggap pandangan kita sendiri salah, khususnya dalam konteks perbedaan pandangan yang sangat besar. Konteks perbedaan pandangan yang sangat besar. Oke, jadi filsafat pragmatisme ini yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti Charles Sanders
Peirce, William James, dan Johnny Dewes yang mengajarkan kita untuk mengutamakan hasil praktis dari keyakinan dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam konteks menghargai pandangan orang lain ini tanpa merasa pandangan kita sendiri salah, jadi pragmatisme ini mendorong kita untuk melihat pandangan orang lain seperti solusi yang mungkin lebih sesuai dengan pengalaman atau situasi mereka. Jadi bukan sebagai ancaman bagi pandangan kita sendiri. Jadi juga pragmatisme ini mengajarkan bahwa perbedaan pandangan, terutama yang sangat besar, seringkali muncul karena konteks, pengalaman, atau kebutuhan praktis yang berbeda. Jadi ini bukan berarti pandangan kita yang salah, tetapi mungkin tidak sepenuhnya cocok atau relevan dalam situasi yang berbeda. Lalu pragmatisme ini mengajak kita untuk lebih terbuka terhadap pandangan lain dan melihatnya sebagai kesempatan untuk mengevaluasi ide atau solusi yang lebih baik yang bisa diterapkan dalam konteks yang lebih luas. Contohnya ini, saya berikan contoh, yaitu seperti dalam perbedaan politik yang tajam. Pragmatisme ini mengajarkan kita untuk menghargai pandangan orang lain sebagai bagian dari eksperimen sosial yang lebih besar dan bukan hanya untuk menganggap pandangan kita sendiri sebagai satu-satunya yang benar. Dengan cara ini kita bisa lebih konstruktif dan berinteraksi, menghargai keberagaman dan mencari solusi yang efektif. Jadi tanpa merasa bahwa kita harus mengorbankan keyakinan kita sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab dari pertanyaan ini. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Sebelum saya kembalikan ke penanya, saya kembalikan kepada forum. Apabila ada yang ingin menambahkan jawaban, saya persilakan. Oke, baik. Jika tidak ada, saya kembalikan kepada penanya. Apakah sudah puas dengan jawaban dari kelompok 1? Oke, baik. Terima kasih. Jawaban yang telah diberikan oleh Saudara Chandra, saya sudah cukup paham. Jadi, kesimpulan yang dapat saya tangkap dari jawaban tadi, yaitu filsafat ini mengajarkan kita bahwa menghargai pandangan orang lain itu tidak berarti kita harus mengubah pandangan kita sendiri, tetapi lebih pada menemukan cara untuk berkolaborasi dan mencari solusi yang berguna dalam kehidupan sehari-hari, meskipun pandangan kita ini mungkin jauh berbeda. Mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih. Itu tadi sesi pertama untuk pertanyaan. Karena masih ada waktu, saya buka sesi kedua dengan 2 pertanyaan saja. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Oke, baik. Kepada Saudari Afifah, saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Viva Hairunisa dari kelompok 5 dengan NIM 039. Itu pertanyaan saya, apa perbedaan antara rasionalisme dan empirisme dalam filsafat? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Teman-teman, apakah masih ada yang ingin bertanya? Saya persilakan. Viva, boleh diketik di grup pertanyaannya? Oke, baik. Kepada Saudari Najwa, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Najwa Putri Julia dari kelompok 9 dengan akhiran NIM 089. Saya ingin bertanya tentang apa yang membedakan filsafat dari ilmu pengetahuan atau agama. Oke, baik. Terima kasih. Kepada Saudari Naila, jika ingin bertanya, saya persilakan. Najwa, pertanyaan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Naila Darwis dari kelompok 11 dengan akhiran NIM 015. Pertanyaan saya di sini terkait dengan materi kalian itu kan filsafat. Nah, ada di situ di bagian PPT-nya tujuan filsafat. Yang pertama itu mencari kebenaran, kedua mengembangkan berpikir kritis, ketiga memberikan landasan nilai,
yang keempat itu menjelaskan fenomena. Nah, saya ingin bertanya terkait yang pertama, yaitu mencari kebenaran. Eh, eh, Puncak dari mencari kebenaran dari tujuan filsafat itu seperti apa? Apa yang ingin dicari kebenarannya? Dan jika kebenaran itu tercapai akan bagaimana? Mungkin itu pertanyaan saya. Oke, baik, terima kasih. Apakah jelas? Untuk kelompok 1 bagaimana? Apakah sudah jelas? Boleh ulang. Tujuan filsafat itu yang pertama, salah satunya itu mencari kebenaran. Dari mencari kebenaran ini, apa puncak dari mencari kebenaran dari tujuan filsafat? Kayak apa hasil akhir dan apa yang akan digapai jika kita mencari kebenaran? Oke, terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kepada kelompok 1 saya persilakan untuk menjawab pertanyaan. Alberto. Saya akan menjawab pertanyaan dari Naila Darwis. Kan tadi pertanyaannya kan di dalam tujuan itu kan di dalam tujuan filsafat itu kan poin pertama itu mencari kebenaran. Nah, tadi pertanyaan itu apa yang dimaksud dengan mencari kebenaran? Puncak apa yang dimaksud dengan puncak yang itu kan yang mencari kebenaran itu kan dalam filsafat. Jadi filsafat ini berusaha untuk menemukan kebenaran tentang dunia, eksistensi, pengetahuan, moralitas, dan alam semesta. Filsafat berusaha menjawab pertanyaan mendalam seperti apa itu kebenaran dan apa yang kita ketahui. Kayaknya ini menurut opini gue, kayaknya ini dalam filsafat ini kayak menerapkan pakai 3 why. Kayak misalkan sudah ditahu penyebabnya, terus mereka cari tahu lagi kenapa, baru cari lagi. Kalau sudah dapat jawabannya itu kenapa lagi. Jadi kayak sampai 3 kali why. Itu artinya 3 kenapa. 3 why itu 3 yang sering 3P. Kalau misalkan FGD atau from group diskusi itu kayak pakai begitu. Jadi mungkin filsafat itu konsepnya sama kayak begini, kayak mencari tahu lebih dalam supaya pas kita punya informasi itu betul-betul sesuai dengan kebenaran yang terjadi. Mungkin itu saja sih dari jawabanku. Oke, baik, terima kasih. Sebelum saya kembalikan kepada penanya, saya kembalikan kepada forum. Apabila ada yang ingin menambahkan, saya persilakan. Oke, baik. Jika tidak ada, saya kembalikan kepada penanya. Apakah sudah puas dengan jawabannya? Oke, saya sudah puas dengan jawabannya. Saya ingin menambahkan pertanyaan. Kalau tanggapan kalian itu terkait dengan seorang yang mempelajari filsafat secara mendalam itu, mengapa rata-rata itu pemikirannya agak lain dengan manusia yang lain? Cara berpikirnya itu berbeda. Ada yang bahkan sampai kita katakan itu gila. Bagaimana tanggapan kalian? Bagaimana tadi? Oke, bisa diulang pertanyaannya, Saudari Naila? Saya di sini mau minta tanggapan kalian atau pendapat kalian terkait dengan seorang yang telah mempelajari filsafat secara mendalam itu, mengapa mereka itu cara berpikirnya berbeda dengan orang lain, dan bahkan hampir disebut gila kalau sudah sangat mendalam dia mempelajari. Oke, baik. Kepada kelompok 1, apa sudah jelas? Izin moderator, Naila Darwis, bisa ditulis di kolom komentar pertanyaannya. Moderator, saya ingin menjawab sanggahannya Naila Darwis. Oke, baik. Saya persilahkan kepada Saudara Albertus.
Jadi mengapa orang yang mempelajari filsafat lebih dalam itu memiliki pengetahuan yang lebih kritis lah. Jadi alasannya itu karena mereka dilatih untuk berpikir kritis, analitis, dan sistematis. Jadi filsafat ini memberikan pemahaman yang secara luas dan interdisipliner serta wawasan yang mendalam tentang pertanyaan-pertanyaan fundamental kehidupan. Selain itu, filsafat juga mengajarkan cara menghubungkan ide-ide dari berbagai disiplin ilmu, memperkaya pemahaman mereka tentang dunia, dan mengembangkan atau perkembangan pemikiran manusia. Jadi intinya itu kan mereka ini belajar tentang filsafat kan, jadi mereka itu dilatih untuk berpikir kritis, analitis, dan sistematis karena di dalam dunia filsafat ini mempelajari wawasan yang luas. Jadi mereka itu sudah terbiasa lah. Jadi itu saja sih. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Saya kembalikan kepada Saudari Naila. Bagaimana? Apakah sudah puas? Oke, baik. Terima kasih. Saya sudah puas dengan jawaban yang telah disampaikan oleh Saudara Albertus. Dapat saya tangkap bahwa tujuan filsafat itu kan mencari kebenaran. Jadi dia itu memahami secara sangat-sangat mendalam dan selalu bertanya-tanya dan tidak puas dengan satu kebenaran. Dia akan mencari lebih dalam. Nah, tentang tadi mengapa orang yang mempelajari filsafat secara mendalam itu dia berpikir secara berpikir dengan wawasan yang luas dan tidak setara dengan manusia yang berpikir yang tidak mempelajari filsafat. Mungkin itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih. Kepada kelompok 1, apabila ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman yang lain, saya persilakan. Saudara Albertus, apakah ingin menjawab pertanyaan? Itu Chandra dulu tadi resen. Saudara Chandra? Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Najwa. Di mana pertanyaannya yaitu apa yang membedakan filsafat dari ilmu pengetahuan atau agama? Oh iya, begitu tadi saja pertanyaannya toh. Jadi yang bisa saya tangkap di sini bahwa filsafat, ilmu pengetahuan, dan agama ini, yaitu ketiga-tiganya ini, ketiga bidang ini itu memiliki perbedaan, namun dia itu saling terkait. Jadi ada beberapa perbedaan antara filsafat, ilmu pengetahuan dengan agama. Jadi yang pertama itu perbedaan dengan ilmu pengetahuan, di mana perbedaan yang pertama itu ada metode, di mana ilmu pengetahuan itu menggunakan metode ilmiah yaitu observasi, eksperimen, dan verifikasi, di mana filsafat itu melainkan menggunakan metode kritis, analitis, dan spekulatif. Kemudian yang membedakan yang kedua itu adalah tujuannya. Tujuan dari ilmu pengetahuan itu yaitu bertujuan untuk memahami dan menjelaskan fenomena alam. Jadi kalau filsafat itu bertujuan untuk memahami dan menjelaskan konsep-konsep dasar tentang realitas, pengetahuan, dan nilai. Kemudian yang membedakan yang ketiga itu ada object study. Kalau ilmu pengetahuan itu mempelajari fenomena tentang alam dan sosial.
kalau filsafat ini melainkan dia mempelajari tentang konsep dasar tentang realitas, pengetahuan, dan nilai. Kemudian ada perbedaan dengan agama. Jadi yang membedakan pertama itu dengan agama itu yaitu sumber pengetahuan. Kalau agama ini bersumber dari wahyu, tradisi, dan otoritas keagamaan. Nah, kalau filsafat ini melainkan dia bersumber dari akal, pengalaman, dan observasi. Kemudian yang membedakan yang kedua itu dengan agama yaitu tujuannya juga. Jadi agama ini bertujuan untuk memahami dan menjelaskan ajaran keagamaan. Jadi filsafat ini melainkan dia itu bertujuan untuk memahami dan menjelaskan konsep-konsep dasar tentang realitas, pengetahuan, dan nilai. Kemudian yang membedakan yang ketiga itu metode metode. Jadi agama itu menggunakan metode dogmatis, yaitu menerima ajaran keagamaan tanpa pertanyaan. Kalau filsafat ini menggunakan metode kritis, analitis, dan spekulatif. Kemudian ada ciri-ciri khas dari filsafat juga. Jadi yang pertama itu kritis dan analitis. Jadi filsafat ini menggunakan metode kritis dan analitis untuk memahami dan menjelaskan konsep-konsep dasar. Kemudian yang kedua itu ada spekulatif, di mana filsafat menggunakan metode spekulatif untuk memahami dan menjelaskan konsep-konsep dasar yang tidak dapat dijangkau oleh metode ilmiah. Kemudian yang ketiga ini mencari kebenaran. Jadi filsafat ini bertujuan untuk mencari kebenaran dan memahami konsep-konsep dasar tentang realitas, pengetahuan, dan nilai. Jadi bisa disimpulkan kalau filsafat ini memiliki ciri khas yang membedakan dari ilmu pengetahuan dan agama. Kemudian filsafat ini juga menggunakan metode kritis, analitis, dan spekulatif untuk memahami dan menjelaskan konsep-konsep dasar tentang realitas, pengetahuan, dan nilai. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab dari pertanyaan ini. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Itulah tadi jawabannya. Sebelum saya kembalikan kepada penanya, saya kembalikan kepada forum. Apabila ada yang ingin menambahkan, saya persilahkan. Baik, jika tidak ada, saya kembalikan kepada penanya apakah sudah puas dengan jawabannya. Kepada Najwa, apakah sudah puas? Baik, terima kasih. Baik, kepada moderator terima kasih. Yang dapat saya simpulkan adalah ilmu pengetahuan itu bisa menjelaskan bagaimana dunia bekerja lewat observasi dan eksperimen. Untuk agama dia lebih menawarkan keyakinan dan nilai spiritual, sementara filsafat dia seperti menggunakan penalaran dan logika. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 1. Masih ada satu pertanyaan. Apakah ingin dijawab? Saya moderator. Oke, baik. Kepada Saudara Albertus, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaannya Viva. Tadi pertanyaannya itu, apa perbedaan antara rasionalisme dan empirisme dalam filsafat? Jadi jawabannya itu, perbedaan antara rasionalisme dan empirisme itu terletak pada sumber pengetahuan. Kalau di rasionalisme ini dia berpendapat bahwa pengetahuan itu berasal dari akal dan logika yang ada dalam pikiran manusia. Nah, sedangkan empirisme ini berpendapat bahwa pengetahuan itu dapat diperoleh melalui pengalaman atau observasi di dunia nyata. Terus rasionalisme juga mengutamakan deduksi dan prinsip-prinsip dalam pikiran. Sedangkan empirisme ini lebih menekankan pada pengalaman konkret sebagai dasar awal ilmu pengetahuan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih. Sebelum saya kembalikan kepada penanya, saya kembalikan kepada forum. Apabila ada yang ingin menambahkan, saya persilahkan.
Baik, jika tidak ada, saya kembalikan kepada penanya. Apakah sudah puas dengan jawabannya? Oke, baik. Terima kasih atas jawaban dari Albertus. Jadi yang dapat saya tangkap antara perbedaan rasionalisme dan empirisme dalam filsafat, yaitu di mana rasionalisme itu kita bisa mendapat pengetahuan itu melalui akal atau logika kita sendiri. Sedangkan empirisme itu kita bisa mendapat pengetahuan, bisa dari pengalaman atau observasi langsung. Oke, baik, itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih. Itulah tadi sesi tanya jawab dari kelompok 1. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu. Oke, terima kasih moderator. Tadi sudah memandu jalannya presentasi dan diskusi dan juga presenter dari kelompok 1 ya. Dan teman-teman yang tadi sudah bertanya ya. Tadi pertanyaannya ada berapa tadi? 5 atau ada 6? Ada 6, Ibu. Kalau di kolom chat ini, Fitria, Sarma, 2, Cahyati, 3, Afifah, Naila 4. Darwis yang belum kirim, Ibu. Ya, Naila, karena tadi bercabang-cabang pertanyaannya, ditulis dulu ya di kolom komentar, biar rapi ya. Coba tadi apa aja gitu ya. Oke, saya sambil tadi menyimak adik-adik, sambil juga ada technical issue di tablet saya gitu ya. Saya tadi rencananya mau nulis papan tulis di sini di iPad, tapi iPad saya tidak ada tombol share-nya. Saya juga bingung kenapa gitu ya. Iya, jadi itu tadi pertanyaannya banyak ya, dan tadi sudah dihandle sama kelompok 1 untuk pemula yang menjawab pertanyaan tentang filsafat itu maybe I can say good gitu ya, very good gitu ya, untuk mencoba menjawab. Saya menunggu, iya, saya menunggu teman-teman yang lain selaku audiens sebenarnya bisa juga menambahkan gitu ya. Untuk teman-teman tadi saya lupa kasih apresiasi ke kelompok 1, silakan bisa kasih reaction dari situ gitu ya, karena kita nggak bisa tepuk tangan, nggak bisa dengerin tepuk tangan kalian juga ya. Oke, good. Saya masih mencoba apakah saya bisa share screen ini ya. Sepertinya belum bisa. Saya masih ada waktu beberapa menit ini ya untuk saya menambahkan. Tadi sebenarnya sudah mengena jawaban-jawabannya ya. Ya. Wah, ini ID-nya banyak sekali. Oke deh. Ini masih harus diverifikasi kodenya dan lain sebagainya sepertinya. Bentar. Naila sudah dimasukkan, coba ditulis dulu tadi pertanyaannya. Sementara Ibu, lumayan panjang. Iya. Jadi seperti itu juga tadi pemakalah dan audiens mencoba memahami pertanyaanmu ya. Sambil menunggu Naila, saya juga sambil ini dulu, ngotak-ngatik ini, semoga bisa. Karena kita, terbatas akan media yang saya bisa tulis gitu ya, cara coret ya. Karena kalau kita lewat omongan, kadang itu hanya lewat-lewat aja ya, di telinga kita, nggak masuk ke otak kita gitu ya. Coba dulu ya, saya coba dulu, semoga bisa. Kalau pakai Zoom meeting dia bisa, tapi kalau pakai ini, pakai
Google Meet ini masih belum dipakai gitu ya. Wait, ini bisa ya? Coba dulu deh share screen-nya. Oh itu ya. Bisa ternyata lagi. Nah, kalau kekurangannya Google Meet memang dia itu tidak bisa tersedia papan tulisnya gitu ya. Jadi kita harus butuh ini. Saya pakai programnya mana ini? Google Notes ya. Bukan, Windows. Windows apa nih yang warna ungu nih ya. OneNote ya, yang warna ungu ini. Oke deh. Sambil menunggu tadi Naila sudah ya. Oke. Semoga bisa kelihatan di situ papan tulisnya. Walaupun terbatas juga kecil ya di situ. Oke, kita balik ke sini ke papan tulis. Saya coba tulis dulu. Kita karena memang masih konsep dasar adik-adik, jadi memang harus memperhatikan ini ya terkait filsafat gitu ya. Oh, kenapa dia tidak? Oh, ini tidak bisa lagi, kenapa ini? Dia tidak bisa. Oh iya, dia tidak bisa. Selalu ada ini ya, problem ya. Bentar, ulang lagi. Oh iya ya, dia tidak bisa. I don't know what's going on ya. Ini saya pakai pen, tapi tidak bisa ditulis di situ. Ya, saya cuma punya ini saja untuk menulis. Oke deh, dia tidak bisa ya. Nanti saya coba lagi lah, karena ini hanya mendadak tadi saya mikir apakah mungkin bisa ya kita coret-coret. Di sini, coba di sini ada tidak ya? Stop sharing. Aktivitasnya, ya oke. Aktivitas, bukan. It's on. Ya, tidak bisa ya kalau di sini dia bisa untuk menulis enggak ya? Kayaknya tidak ada ads on-nya ya. Oke deh, kita pakai PowerPoint saja. Karena tidak bisa dicoret-coret di laptop, karena laptop saya tidak touchscreen. Jadi kita masuk ke filsafat. Filsafat itu apa? Tadi sebenarnya sudah disinggung oleh pemakalah ya, terkait filsafat. Nah, filsafat itu adalah asal mula kita itu maju sampai sekarang. Ya, peradaban itu maju karena adanya filsafat. Saya share screen dulu ya. Nah, jadi biasanya makanya kenapa filsafat itu disebut sebagai filsafat ya. Filsafat itu dia terdiri dari kata philo ini fil dan safat, Sofia gitu ya. Jadi filsafat itu dia sebenarnya gabungan dari dua istilah gitu ya, digabung jadi satu. Disebutnya tadi filsafat. Nah, jadi filo itu sendiri artinya adalah
menyukai gitu ya, philo. Ya, sedangkan Sophia itu artinya kebijaksanaan. Gitu ya. Ini istilah Latin adik-adik. Jadi sebenarnya kita yang prodi pendidikan biologi, kita sambil memahami filsafat dan sambil memahami biologi juga karena dua-duanya berasal dari Yunani, sama-sama menggunakan bahasa Latin gitu ya. Ini kita biasa menjumpai kata philo juga di biologi gitu. Kalau adik-adik tahu ada yang namanya sifat dari membran sel ya. Misalnya dia dikatakan sebagai hidrofobik gitu. Fobik itu fobia, itu artinya benci gitu ya. Nah, sementara philo itu suka gitu. Ini juga dari bahasa Latin juga gitu ya. Nah, philo itu artinya menyukai atau cenderung mencintai gitu ya. Mencintai kebijaksanaan jadinya filsafat itu gitu ya. Nah, makanya tadi ada pertanyaan dari siapa tadi itu, puncak dari kebenaran itu apa gitu. Sebenarnya puncak dari kebenaran adalah kita itu mendapatkan kebijaksanaan, bijaksana gitu. Bijaksana itu artinya arif, artinya kita tidak tadi mungkin ya, tidak menjudge orang, tidak gampang percaya gitu ya. Kemudian bahagia gitu ya. Jadi walaupun kita mendapatkan kebenaran, tapi kalau kita tidak merasa bahagia, ya mungkin belum sampai ke kebijaksanaan gitu. Karena kebijaksanaan itu puncak dari segala hal yang dicari oleh manusia. Dalam hal ini adalah kebenaran gitu ya. Makanya filsafat di sini yang kita perlu ketahui bahwa filsafat itu adalah sesuatu hal gitu ya dalam proses kita itu mencapai kebijaksanaan gitu ya, mencintai kebijaksanaan. Jadi orang-orang filsafat atau yang dikatakan biasanya orang-orang pemikir gitu ya, disebutnya sebagai filsuf gitu ya. Filsuf ini adalah orang yang menggunakan filsafat. Filsafat ini tadi adalah objeknya gitu ya, prosesnya, sedangkan filsuf ini orangnya gitu, orang yang menggunakan filsafat disebut sebagai filsuf. Nah, filsuf-filsuf ini itu kalau dia memang menggunakan filsafat dalam dia berpikir, maka orangnya itu pasti lembut gitu, tidak gampang marah-marah, karena itu tadi dia mencintai kebijaksanaan gitu ya, dia berpikir matang-matang gitu ya. Jadi filsafat, kemudian ini bahasa atau istilah istilah asalnya dari mana gitu ya, philo dan sophia. Terus filsuf itu adalah orang yang menggunakan filsafat gitu ya. Atau misalnya orang yang berpikir gitu ya, karena dia selalu berpikir, selalu mempertimbangkan sesuatu gitu. Untuk dia mencapai kebijaksanaan ini, dia perlu untuk mempertimbangkan banyak hal gitu ya. Jadi kita bisa simplifikasi dia adalah orang yang suka berpikir gitu ya. Atau orang yang mungkin suka bertanya gitu ya. Orang yang suka bertanya. Ini sampai di bawah sampai di bawah atas ininya. Nah, ini ya. Jadi ini konsep dasarnya gitu. Jadi orang-orang yang suka bertanya, berpikir, yang suka mempertimbangkan sesuatu gitu ya dari banyak sisi, itu adalah filsuf gitu. Nah, jadi adik-adik tidak perlu waktu atau umur 60 tahun dikatakan filsuf ya. Kalian sendiri kalau misalnya overthinking ya bisa juga dikatakan filsuf gitu ya. Berpikir, tapi berpikirnya beda dengan filsuf. Jadi kalau filsuf itu dia overthinkingnya memang bermakna gitu pikiran-pikirannya. Kalau kita mungkin overthinkingnya itu
tidak kita telusuri gitu. Jadi akhirnya kacau gitu, riwet gitu ya pikirannya. Nah, kalau filsuf itu mereka berpikir terus-menerus gitu, bertanya gitu. Tapi ya pertanyaannya atau pemikirannya itu runut gitu, sistematis gitu ya. Jadi makanya tadi dari PowerPoint-nya kelompok 1 itu ada pendapat-pendapat kan, tadi pendapat menurut siapa tadi, Aristoteles mungkin, Immanuel Kant gitu ya. Mereka itu dikatakan filsuf karena pemikirannya mereka itu ketika dipelajari lagi itu make sense gitu atau logis gitu ya. Karena berurut gitu, rapi. Cara berpikirnya tuh rapi gitu ya. Bedanya dengan kita mungkin kita berpikir overthinking tapi nggak rapi gitu, kusut gitu ya. Nah, tapi kalau orang-orang yang filsuf ini mereka berpikir dan bertanya, tapi pemikirannya itu mereka tata gitu. Kayak kalau misalnya kita punya barang-barang banyak satu ruangan, misalnya kamar kalian, kamar kos kalian atau kamar rumah kalian punya banyak barang di dalam situ. Tapi kalau tidak tidak dikategorikan misalnya yang dimasukkan ke dalam lemari apa, yang dibuang yang mana gitu ya. Nah, seolah-olah ya dimasukkan aja semuanya gitu di dalam otak. Nah, kalau filsuf tidak gitu. Filsuf banyak hal di dalam pikirannya tapi ditata rapi gitu, dikategorikan gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, lanjut lagi tadi pertanyaannya siapa tadi ya? Itu tadi konsep dasarnya adik-adik bahwa filsafat itu sebenarnya kita pakai setiap hari gitu ya. Bukan hanya sesuatu itu yang dampaknya besar, tapi sesuatu yang simple saja gitu ya, yang sederhana itu tetap bisa dipakaikan filsafat di dalamnya. Nah, lanjut lagi tadi pertanyaannya siapa tadi itu? Menurut kalian apakah mempelajari filsafat dapat memberikan manfaat? Tentu ya, memberikan manfaat banyak bagi orang yang melakukan filsafat itu atau yang mempelajari filsafat gitu ya. Karena tadi gitu, bahwa filsafat itu, saya tambahkan lagi di sini ya. Apa manfaat dari filsafat? Kita turunkan aja dari definisinya. Manfaatnya adalah orang itu bijaksana. Gitu. Karena goalnya itu tadi gitu. Orang itu harus bijaksana karena filsafat itu sendiri adalah mencintai kebijaksanaan. Kalau misalnya orang itu mempelajari filsafat tapi akhirnya nanti dia keluarannya atau orangnya jadi orang yang sembrono, orang yang menyalahi aturan gitu. Maka sebenarnya bisa jadi dia belum sepenuhnya belajar filsafat dengan benar gitu. Karena goalnya adalah bijaksana gitu. Kalau dia tidak bijaksana, dia belum dikatakan belajar filsafat. Atau dia belajar filsafatnya sendiri, tanpa guru gitu. Tanpa ada orang yang membimbing dia bahwa yang dia pelajari itu sudah benar belum gitu. Ya. Jadi manfaat dari belajar filsafat adalah orang itu bijaksana ya. Jadi bisa diturunkan orang bijaksana itu apa ciri-cirinya gitu. Ciri-ciri orang bijaksana apa? Misalnya dia punya curiosity gitu ya. Curiosity artinya kepo lah ya. Artinya pengen tahunya tinggi gitu ya. Ya pengen tahu tentang sesuatu itu tinggi gitu. Nah kalau dia keponya tinggi, dia pasti ujung-ujungnya akan memikirkan banyak hal gitu ya. Memikirkan banyak hal dari satu persoalan saja. Gitu. Jadi dia memikirkan banyak sisi gitu atau banyak pertimbangan dari satu persoalan saja. Nah, kalau dia memikirkan banyak sisi dari satu persoalan, pasti dia akan bertanya di situ. Misalnya, sisi ini bagaimana
dibandingkan sisi yang lain gitu, dibandingkan sisi yang lain gitu, terus saja begitu ya. Sampai akhirnya dia menemukan kesimpulan bahwa bagaimana caranya gitu ya, kesimpulannya. Nah, dengan proses yang ini dia tidak punya waktu untuk langsung menjudge sesuatu dengan cepat atau menilai sesuatu dengan cepat, karena dia tahu untuk menilai sesuatu itu butuh dipikirkan matang-matang gitu ya. Terus yang kedua, kritis tadi gitu ya. Dia tidak percaya akan sesuatu itu tanpa dipikirkan matang-matang lagi gitu. Ya. Atau dipertimbangkan gitu ya, kritis ya. Terus yang ketiga apa? Open minded gitu. Open minded artinya dia bisa terbuka akan sesuatu yang baru gitu. Terbuka akan sesuatu yang baru atau yang berseberangan dengan pendapat dia, pendapatnya sendiri gitu ya. Jadi mungkin ini sih ya yang saya mungkin bisa kasih ya, curiosity, kritis, dan open minded gitu ya. Ini keingintahuan yang tinggi ya, bahasa Indonesianya, keingintahuan yang tinggi. Itu ya. Jadi ini manfaat belajar filsafat. Orang itu akan bijaksana ya, apapun profesinya. Entah dia jadi guru, entah dia jadi polisi, entah dia jadi pemerintah, entah jadi masyarakat bawah gitu ya. Dia akan bijaksana gitu. Dan tentunya akan menghasilkan ya keputusan yang bermanfaat untuk orang banyak. Gitu. Jadi apa yang dia lakukan, perilaku dan sikapnya itu tidak merugikan orang lain gitu. Gitu ya. Nah, terus apalagi tadi pertanyaan, apa yang dimaksud dengan menjelaskan fenomena dalam filsafat? Berikan satu contohnya. Oke, bagus ada contohnya ya di sini. Satu contoh, satu fenomena. Satu fenomena di kehidupan sehari-hari kita. Misalnya apa? Ada misalnya hukum ya atau aturan ya bahwa penjahat yang membunuh, ini random aja ya Dek, yang membunuh orang lain akan dihukum mati. Misalnya, nah hukum ini kan akan diberlakukan ya gitu. Jadi misalnya ada penjahat yang membunuh orang lain maka akan dihukum mati. Nah kita menggunakan filsafat itu harus bertanya gitu dengan hukum itu atau pernyataan itu. Misalnya apakah hukum ini adil atau tidak melanggar norma atau nilai, misalnya gitu ya, nilai sosial atau agama atau melanggar hak asasi manusia penjahat ini gitu ya. Jadi kita mulai dengan pertanyaan gitu. Apakah hukum ini adil? Artinya hukum yang membolehkan penjahat itu membunuh orang lain gitu. Membunuh orang lain dan dia harus dihukum gitu. Nah, ya, apakah dia adil? Hukum ini adil? Apakah hukum ini tidak melanggar norma atau nilai sosial, nilai agama yang berlaku, dan tentunya ini melanggar hak asasi manusia penjahat ini, karena penjahat ini juga manusia gitu ya. Dia juga punya hak asasi untuk hidup gitu. Nah, nanti pertimbangannya misalnya pemikiran pertama atau pendapat pertama gitu ya. Hukum ini tidak adil, misalnya hukum ini tidak adil
untuk penjahat ini karena melanggar hak HAM-nya, hak asasi manusianya gitu ya. Nah, terus ada juga misalnya pemikiran yang kedua. Misalnya hukum ini adil gitu untuk penjahat ini gitu ya. Nah, kedua pemikiran ini pasti punya alasan gitu ya. Jadi kita harus melihat pemikiran pertama dan kedua misalnya apa alasannya gitu. Nah, baru nanti didiskusikan gitu ya, didiskusikan oleh orang-orang di situ gitu. Apakah hukum ini disahkan atau berlakukan enggak gitu. Nah, nanti baru akan mencapai kesimpulan gitu bahwa yang mana yang dipakai gitu ya. Jadi ini satu fenomena misalnya di bidang hukum. Tapi kalau misalnya di bidang kehidupan sehari-hari juga bisa sebenarnya adik-adik gitu. Contoh di kehidupan sehari-hari apa misalnya? Ada misalnya ada siapa namanya? Mungkin Rani gitu ya. Ada Rani gitu yang berpikir kalau beli botol mineral tiap hari itu itu boros gitu. Nah, sebenarnya ini saja satu orang ini ya dengan keputusannya untuk berpikir bahwa kalau beli botol mineral tiap hari itu boros, itu bisa dipakaikan filsafat juga gitu. Ya, jadi misalnya Rani bingung nih ya, dia bingung gitu ya. Rani bingung gitu. Mau beli botol air mineral tiap hari atau beli air mineral yang versi galon. Yang mana nih gitu. Disesuaikan dengan misalnya budgetnya Rani gitu. Misalnya Rani punya budget berapa gitu. Ya. Dia punya uang jajan berapa. Uang jajannya berapa gitu. Cukup untuk beli yang mana jadinya gitu ya. Nah, terus misalnya ada lagi pertimbangan lain, oh Rani itu orangnya aware dengan lingkungan gitu. Kalau dia aware dengan lingkungan artinya apa? Dia pasti akan memikirkan kalau membeli sesuatu sampahnya tidak boleh banyak-banyak gitu atau tidak ada yang apa namanya lebih sedikit menyumbang ke luar gitu ya atau jadi sampah gitu. Rani aware dengan lingkungan pasti dia akan memilih yang versi galon gitu karena tidak banyak gitu ya apa namanya sampah dikeluarkan. Galonnya kan di daur ulang terus, maksudnya dipakai terus nanti kalau dia airnya habis, galonnya bisa diisi ulang lagi gitu ya, tidak dibuang. Gitu. Terus misalnya apa? Itu plusnya misalnya, minusnya apa? Minusnya ya Rani harus harus mikir itu kalau beli air galon, apakah dia bisa ambil gitu langsung dari toko atau warung gitu ke rumahnya, apakah dia bisa ambil sendiri gitu ya. Jadi akhirnya dia mikir, oh kalau misalnya saya mau beli air galon berarti kalau saya nggak kuat tenaganya ya saya harus cari toko misalnya atau warung yang punya jasa antar jemput gitu galon gitu ya. Jadi dan lain sebagainya. Jadi ini adalah contoh kehidupan sehari-hari yang sepele gitu ya. Tapi kita bisa pakaikan filsafat dengan kita mempertimbangkan atau bertanya lagi apakah yang kita lakukan itu sudah sesuai atau tidak dengan yang kapasitasnya kita gitu ya. Atau dengan ya itu tadi kalau misalnya aware dengan lingkungan berarti pasti lebih banyak pertimbangan lain gitu ya. Jadi itu contoh kehidupan sehari-hari aja ya ini. Ini jadinya filsafat itu bisa dipakai di segala hal gitu. Nah, apalagi
apa yang diajarkan oleh filsafat pragmatisme mengenai bagaimana kita bisa menghargai pandangan orang lain tanpa harus menganggap pandangan kita sendiri salah. Khususnya dalam konteks perbedaan pandangan yang sangat besar atau luas ya. Nah, jadi adik-adik harus tahu dulu pragmatisme itu apa. Nah, pragmatisme biasanya ya, ada suatu kata yang akhirannya itu bla 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 gitu ya, isme. Nah, ini dia itu merujuk ke suatu pandangan gitu. Jadi ada pandangan atau apa ya, pendapat gitu ya, atau POV ya gitu. Point of view tentang suatu hal gitu ya. Nah, kalau ini namanya tadi pragmatis, ini salah satu pandangan yang mungkin di masyarakat apa ya, dipakai gitu ya. Tapi ada banyak juga gitu. Misalnya kayak idealisme gitu ya, humanisme gitu ya. Isme ini tuh sebenarnya adalah pandangan atau pendapat gitu ya. Jadi ini contoh-contohnya. Nah, tadi misalnya pragmatis ya. Pragmatis itu adalah berarti pandangan untuk melihat sesuatu itu sesuai dengan kegunaan atau konteks yang berlaku gitu ya. Jadi pragmatis itu ya bisa dibilang orangnya itu lebih apa ya, melihat apakah sesuatu itu benar atau salah dilihat dari mayoritas atau dilihat dari kehidupan sehari-harinya gimana gitu ya. Itu pragmatisme gitu. Pragmatis itu ya orangnya misalnya dia cenderung praktis gitu, dia itu adaptif. Jadi kalau misalnya ada perubahan, misalnya perubahan dari kelas online ke kelas offline, walaupun jadwalnya online, ya udah gitu, ngikut aja orang kayak gitu ya. Itu pragmatis misalnya contohnya. Tapi ada orang yang mungkin dia tidak pragmatis, ya pasti dia akan bertanya gitu, kenapa harus offline gitu ya? Kan awalnya online gitu ya. Nah, kalau pragmatis dia lebih cenderung orangnya praktis aja gitu ya, praktis-praktis aja gitu ya. Yang dipikir itu yang dipakai ya, bukan yang tidak dipakai gitu. Jadi dia memikirkan sesuatu itu pasti untuk kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah, tadi contoh pertanyaannya, bagaimana kita bisa menghargai pandangan orang lain tanpa harus menganggap pandangan kita sendiri salah kalau menurut filsafat pragmatis ya. Nah, kalau menurut aliran pragmatisme, dia itu akhirnya ya individu yang memiliki aliran pragmatis gitu ya, cenderung pragmatis, dia mengakui kesalahan gitu. Dia mengakui bahwa misalnya ada kemungkinan pilihan yang lebih baik untuk kehidupannya, maka itu akan dipertimbangkan gitu. Jadi dia tidak apa-apa kalau misalnya ada sesuatu itu pendapat orang lain misalnya, atau opini orang lain atau pilihan orang lain, dia dikasih tahu oleh orang lain bahwa ada yang lebih bagus loh gitu ya pilihannya gitu. Nah, si orang yang pragmatis ini misalnya walau dia sebelumnya punya pendapat lain atau pendapat sebelumnya yang itu berbeda, dia akan mempertimbangkan itu gitu, pendapat orang lain juga gitu. Oh, coba deh saya pikir-pikir dulu gitu ya. Nah, kalau misalnya ketika dia berpikir bahwa oh pilihan orang lain ini ternyata lebih bermanfaat bagi saya juga gitu ya. Walaupun dia bukan punya pendapat itu gitu. Dia akan bisa mengadaptasi pilihan orang lain juga akhirnya gitu. Karena itu tadi ujung-ujungnya kalau pragmatis itu orangnya yang penting apa yang dilakukan itu bisa bermanfaat bagi dia gitu. Ya. Jadi dia tidak tidak punya sifat yang egonya tinggi gitu ya, pragmatis itu. Jadi yang penting bisa bermanfaat dan bernilai positif untuk dia akan bisa
berubah gitu pendapatnya gitu ya. Tidak yang keras kepala gitu ya, tidak. Nah, lanjut pertanyaan lain, apa perbedaan antara rasionalisme dan empirisme? Nah, ini juga ada isme-ismenya ya di situ ya. Ada rasionalisme, ada empirisme. Nah, ini juga sebuah pendapat gitu ya, atau POV gitu ya, bahwa ada pendapat rasional, ada pendapat empiris. Ini oke, kita ke sini lagi. Ini saya lihat juga sepertinya PowerPoint saya agak ngehang, jadi nggak bisa diklik ini. Ya, jadi ya, saya jelaskan saja ya. Nah, kalau rasional tadi dia itu asalnya dari pikiran atau dari pola pikir gitu ya. Jadi memikirkan sesuatu gitu ya. Sementara kalau empirisme itu dilihat dari fenomena kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi bedanya di situ. Nah, artinya kalau misalnya orang itu cenderung rasional, dia tidak melihat sesuatu itu di kehidupan sehari-harinya gimana gitu, fakta-fakta di sekitarnya itu gimana gitu ya. Tapi hanya bersumber dari pikirannya gitu, pemikirannya gitu ya, idenya. Nah, kalau empirisme itu melihat sesuatu dari faktanya gitu ya, dari fakta yang ada gitu ya, dari yang sesuatu yang bisa diukur gitu, yang bisa dicermati. Jadi misalnya contoh kalau rasionalisme itu sesuatu itu benar ya kalau misalnya ketika ditanya jawabannya itu runut gitu ya, rasional gitu, logika gitu ya, logis gitu ya. Nah, tapi kalau empirisme itu sesuatu itu benar kalau ya terjadi di kehidupan sehari-hari. Misalnya air itu dia cair gitu ya, zat cair. Nah, itu empiris gitu ya, karena itu faktanya gitu, kita bisa minum gitu air gitu ya, air mineral. Nah, tapi kalau rasionalisme itu belum tentu sesuatu benar itu kita bisa buktikan gitu, karena dia hanya ada di pemikiran gitu, rasional gitu ya, rasional dan empiris. Lalu pertanyaannya Najwa ini ya, apa yang membedakan filsafat dari ilmu pengetahuan atau agama? Nah, filsafat itu tadi induknya segala macam pengetahuan. Jadi munculnya filsafat itu karena, ini sudah bisa lagi ya, munculnya filsafat itu karena, nanti di sini sudah ya, rasionalisme versus empirisme. Jadi tadi rasionalisme itu ya, dia ke pola pikir ya, sementara empiris itu yang dapat diukur atau yang dapat diamati oleh indera gitu ya, indera kita gitu, indera manusia gitu ya. Rasional ini dia berbuahkan logika, logis gitu ya. Jadi pemikirannya itu rapi gitu, logikanya bagus gitu ya. Sementara kalau empirisme itu ya fakta gitu ya, fakta-fakta. Nah, keduanya sebenarnya bisa digabung. Jadi kalau hanya kita menggunakan rasional kita, ya kita tidak bisa survive juga gitu di kehidupan ini gitu, karena kita harus melihat fakta-fakta yang terjadi di sekitar kita gitu ya. Pola pikirnya bagus, tapi kalau kita tidak melihat dunia nyata kan juga tetap tidak bisa gitu. Jadi harusnya digabungkan gitu biar dia bisa bagus gitu ya. Nah, tadi pertanyaan selanjutnya tadi mengenai filsafat, kemudian agama dan ilmu pengetahuan ya. Nah, filsafat ini muncul karena keingintahuan gitu ya. Karena keingintahuan, kita itu berbeda dengan hewan, dengan kera ya, karena
kita punya kecerdasan yang tinggi gitu. Otak kita itu bisa berpikir. Nah, berpikirnya dari keingintahuan akan sesuatu gitu. Ya, keingintahuan tentang diri kita sendiri gitu, ya. Kenapa kita ini ada? Kita ini diciptakan buat apa? Ada itu apa? Ya, jadi orang-orang zaman dulu itu bertanya seperti itu gitu. Karena keingintahuan gitu. Eksistensi kita di dunia ini tuh apa gitu? Artinya, maknanya gimana gitu. Kita melakukan kehidupannya itu harus bagaimana gitu ya. Nah, filsafat itu muncul karena keingintahuan manusia untuk mempelajari kehidupan di sekitar dia gitu ya. Dia mempelajari dirinya sendiri dan juga mempelajari alam semesta gitu. Dia mempelajari alam semesta, adik-adik. Jadi itu awalnya gitu ya, keingintahuan manusia untuk mempelajari manusia dirinya sendiri gitu ya. Hubungannya dengan manusia lain dan hubungannya dengan alam semesta atau lingkungannya dia, tempat dia tinggal gitu. Ini saya kalau ngomongnya ngeliatin ke arah sini karena saya memonitor juga ya. Karena di Google Meet saya tidak bisa lihat kalian, jadi saya lihatnya pakai iPad ini gitu ya. Nah, jadi itu awal mulanya. Kemudian filsafat itu terus-menerus berkembang sehingga pemikiran manusia atau pemikiran orang-orang filsuf zaman dulu itu membuahkan sebuah ide ya, nilai gitu ya. Nah, ada misalnya filsuf yang punya pemikiran atau mempercayai bahwa manusia itu butuh pedoman hidup agar dia tidak tersesat. Nah, muncullah agama di sini gitu. Muncullah sebuah doktrin atau sebuah nilai hidup gitu, bahwa kita manusia itu hidup butuh sebuah kepercayaan atau sesuatu yang dipercaya gitu ya. Jadi kalau agama di sini melihat bahwa manusia itu diciptakan gitu ya, tidak tercipta dengan sendirinya gitu. Jadi manusia itu diciptakan dan pasti ada yang menciptakan gitu, ada kreatornya gitu, ada yang membuat gitu ya, ada yang menciptakan, yaitu zat yang tinggi gitu. Nah, dari agama-agama yang dipercayai oleh misalnya masyarakat Indonesia gitu kan, ada 5 agama gitu ya, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu dan lain sebagainya, itu sebenarnya berawal dari sini gitu, berawal dari bahwa manusia itu mempercayai bahwa eksistensinya itu tidak muncul begitu saja, tetapi ada alasannya atau ada juga yang menciptakannya gitu ya. Nah, sehingga bedanya dengan agama artinya walaupun agama itu mulainya dari pemikiran manusia, filsafat ini berbeda ketika dia sudah jadi ilmu sendiri, dalam hal ini adalah agama gitu ya. Nah, jadi agama ini munculnya dari kesadaran bahwa manusia itu butuh sesuatu yang dipakai untuk dijadikan sebuah pedoman gitu ya. Kalau agama itu sebuah doktrin gitu ya, atau nilai yang dia mungkin sifatnya ini ya, statis ya, artinya dia berlaku dari awal sampai akhir begitu gitu ya, tidak berubah-berubah gitu ya. Nah, sementara ada juga filsafat atau orang-orang yang berpikir gitu ya, sampai akhirnya muncullah ilmu pengetahuan gitu ya, dalam hal ini sains gitu atau IPA gitu ya. Nah, kemudian muncul lagi ilmu pengetahuan lain, misalnya sosial humaniora gitu ya, soshum gitu ya. Muncul lagi ilmu pengetahuan lain, misalnya tentang apa gitu ya, seni ya gitu, dan lain sebagainya. Tapi mulainya dari sini, dari filsafat gitu ya. Jadi filsafat itu makanya dikatakan sebagai mother of knowledge gitu ya.
induk dari pengetahuan. Oke, lanjut lagi. Nah, ini menurut Naila Darwis ya, tujuan filsafat salah satunya adalah mencari kebenaran. Apakah puncak dari mencari kebenaran? Dan apa yang didapatkan jika telah menemukan puncak dari kebenaran itu? Dan bagaimana tanggapan Anda terkait dengan seseorang yang telah mempelajari filsafat, pola pikirnya berbeda dengan orang yang tidak mempelajari filsafat. Nah, ini adik-adik, dia berlayer-layer ya pertanyaannya. Jadi kebenaran itu apa ya? Sebenarnya kebenaran itu menurut setiap orang itu berbeda-beda. Benar menurut saya belum tentu benar menurut kalian gitu ya. Kebenaran itu berbeda-beda ya. Tapi kalau kita misalnya menyepakati bahwa yang namanya kebenaran, kita sepakat misalnya ya. Kalau tidak sepakat juga nggak apa-apa, cuman misalnya kebenaran itu misalnya yang membuat kita survive dan bahagia, maka kita harus mencapai 2 indikator ini. Artinya kalau kita survive tapi tidak bahagia, maka kita belum mencapai kebenaran. Artinya kita umur panjang nih gitu ya. Dari sekarang sampai kita umur, misalnya umur angka harapan hidup berapa nih? Ada yang 100 tahun, misalnya ya, kita umurnya 100 tahun, bisa sampai 100 tahun, tapi kita nggak bahagia, maka kita belum tentu mencapai kebenaran, karena indikator kita ini, gitu ya. Kalau misalnya kita bahagia, tapi kita umurnya hanya sebentar, maka belum tentu kita mencapai kebenaran kita gitu ya. Jadi kebenaran itu tergantung, kita harus mendefinisikan apa yang kita maksud dengan kebenaran gitu ya. Nah, kebenaran menurut agama itu berbeda dengan kebenaran menurut misalnya sains gitu. Ada yang berbeda di situ gitu ya. Jadi kita harus definisikan dulu, adik-adik bisa mendefinisikan dulu kebenaran menurut kalian itu apa. Ya. Nah, kalau misalnya sudah mencapai kebenaran, maka kita sudah berada di puncak itu gitu, berada di puncak kebenaran itu ya. Nah, lalu apalagi nih pertanyaannya? Orang yang mempelajari filsafat tapi pola pikirnya berbeda dengan orang yang tidak mempelajari filsafat. Iya, gitu. Jadi orang yang mempelajari filsafat dengan benar itu adalah orang yang bijaksana tadi, arif gitu ya. Karena orang tersebut menggali lebih banyak dan lebih dalam tentang sesuatu gitu ya. Jadi bisa jadi apa yang dia pikirkan itu orang lain belum kepikiran itu. Nah, bisa jadi makanya disebut sebagai orang yang mungkin dia agak aneh gitu ya, karena orang lain belum mengeksplor itu gitu. Orang lain itu belum sampai ke situ gitu. Atau orang lain itu terkungkung oleh penjara-penjara pikirannya dia gitu ya. Jadi orang yang berfilsafat sebenarnya orang yang bebas berpikir gitu ya. Dia itu bebas berpikir. Artinya kalau misalnya ada kemungkinan begini, oh mungkin bisa jadi benar, tapi bisa jadi salah gitu ya. Terus misalnya apa yang dulu dia yakinin atau yang dulu dia percaya atau yang dulu dianggap benar, itu bisa jadi nanti dia meninggalkan hal-hal itu karena ada yang lebih benar lagi gitu. Jadi dia tidak takut untuk meninggalkan sesuatu yang sudah sering dia pakai atau sudah lama dia yakinin gitu. Itu orang berfilsafat gitu. Jadi dia bebas bertanya, dia bebas berbicara gitu ya. Dia bebas untuk mengemukakan pendapatnya gitu ya. Sementara mungkin orang-orang pada umumnya mungkin seperti kita gitu ya, itu punya batasan gitu ya. Punya batasan, misalnya ketika kita berpikir yang melenceng sedikit, nanti takutnya dianggap salah gitu. Takutnya dianggap orang aneh. Nah, padahal baru mau berpikir udah takut gitu. Nah, dia nggak akan bisa sama dengan orang yang berfilsafat dengan tadi punya kebebasan berpikir itu gitu. Karena itu
Gitu. Jadi ada misalnya ya si A dia belajar filsafat gitu ya, atau belajar tadi ya berpikir, bertanya gitu ya dengan benar, dengan melepaskan semua hal yang sudah lama diyakini atau dilakukan gitu ya. Dan si B juga belajar filsafat, tapi tetap memakai gitu ya sesuatu yang sudah dipakainya selama ini gitu ya, maka akan berbeda dia outputnya. Jadi yang satu si A ini pasti akan bisa punya pemikiran yang tadi agak-agak aneh lah mungkin ya, atau nyeleneh gitu ya, karena dia bisa melepaskan semua hal yang sudah lama dia yakin atau yang dia lakukan, karena jadinya dia jadi mulai dari nol lagi gitu, kosong gitu. Jadi dia netral, tidak ada tendensi untuk membenarkan sesuatu gitu ya, karena dia mau belajar gitu ya, mau berpikir gitu ya. Sementara kalau si B dia mau belajar filsafat gitu, atau bertanya, atau pengen belajar sesuatu gitu ya lebih dalam, tapi karena sudah punya sesuatu pengetahuan yang sudah lama, maka pasti kecenderungannya dia akan tetap berbeda gitu dengan si A ini gitu ya. Makanya mungkin si A ini cenderung dia punya pola pikir yang aneh gitu ya. Pola pikir yang aneh ini ya mungkin disebabkan karena dia punya banyak pengetahuan yang liar gitu ya, yang radikal gitu ya. Yang radikal di sini bukan konotasinya negatif ya adik-adik, tapi radikal ini artinya ya memang seperti itu adanya. Lalu bagaimana gitu? Masa masa itu ditiadakan misalnya gitu ya. Jadi mungkin kecenderungannya dia punya pola pikir yang aneh karena itu tadi gitu, dia punya banyak pengetahuan gitu di dalam otaknya gitu ya, dan dia tidak mendiskreditkan sesuatu itu gitu ya, misalnya ini kayaknya salah deh, padahal belum tentu gitu ya. Jadi ada banyak kemungkinan yang bisa jadi ada yang baru dan itu bisa dijadikan hal yang benar menurut si A ini gitu ya. Nah, karena dia berpikirnya itu tidak mayoritas gitu, tidak sama gitu ya. Kalau kita yang mungkin yang si B ini gitu ya, dia belajar filsafat tapi dia sudah punya pengetahuan baru, pengetahuan lama gitu ya. Nah, mungkin ya pola pikirnya tetap normal-normal aja. Artinya normal di sini ya kebanyakan orang begitu berpikirnya gitu ya. Itu yang disebut sebagai normal gitu ya. Nah, itu. Nah, kalau menurut saya kalau dia masih batasan pola pikir itu masih wajar-wajar saja. Artinya kita itu bebas berpikir sebenarnya gitu ya. Kita bebas untuk berimajinasi atau misalnya bertanya akan sesuatu yang mungkin kalau menurut orang kok kayak gini ditanyain nggak boleh loh gitu ya. Sebenarnya nggak apa-apa gitu kita bertanya itu gitu ya. Kalau dia masih sebatas pola pikir. Tapi kalau dia sudah sampai ke sikap gitu ya, atau perilaku. Nah, perilaku ini kan pasti akan berhubungan dengan orang lain gitu ya. Ketika dia hidup itu pasti dia berhubungan dengan orang lain atau dia berinteraksi dengan orang lain. Nah, kalau sudah perilakunya aneh, barulah itu akan mengganggu orang lain gitu ya. Yang itu yang mungkin orang lain itu menganggap bahwa ketika belajar filsafat dia sudah sampai sini, perilakunya sudah aneh gitu ya. Nah, tapi kalau dia masih sebatas pemikiran gitu ya, ide, imajinasi, dan itu hanya sampai di otak saja, tidak dilakukan, maka sebenarnya bebas-bebas aja gitu ya, nggak apa-apa gitu. Karena itu tidak menyangkut orang lain gitu ya, atau kehidupan orang lain gitu ya. Jadi adik-adik semua, seperti itu filsafat gitu ya. Mungkin agak sedikit berat tambahan dari saya, dan adik-adik mungkin bisa nonton lagi rekamannya ya sambil dipahami ya lagi. Oke, karena sudah lewat ya, saya juga tadi sambil liatin waktu ini ya,
sudah lewat 1 menit dari kesepakatan kita jam 2:40. Sebelum saya konfirmasi dulu di sini, karena tadi saya juga sudah absen kalian ya, sambil tadi menyimak ya. Kayaknya ada 2 orang yang belum ini ya, belum input KRS ya. Ada Zahra sama AB ya, belum input. Mana nih Zahra sama AB? Masih hadir di sini? Hadir Ibu. Kenapa belum input? Besok baru bisa baca. Teman-teman yang lain sudah ya? Sudah Ibu. Ya. Jadi jangan lupa, karena masih berapa hari lagi gitu, 4 hari ya, untuk batas penginputan gitu ya. Jadi jangan dilupa adik-adik, karena nanti konsekuensinya berat gitu ya. Jadi itu 2 orang sudah saya kasih hadir, walaupun di sini belum ada namanya. Dan hanya saja ini ada 1 orang yang dari pertemuan pertama nggak hadir ya, Fajar. Ada info mengenai Fajar gimana? Nggak ada info Ibu. Dia memang jarang masuk atau bagaimana? Kalau untuk 2 minggu ini dia jarang masuk Ibu. Ya, jadi mohon Tapi dia sering diperhatikan ya. Gimana? Silakan Zahra. dia bilang tadi itu masuk jam berapa? Saya bilang jam 1. Terus saya bilang iya nanti kasih tahu dia kalau ada ibu. Saya bilang iya. Saya kasih tahu sudah saya kasih tahu dia enggak masuk Bu. Oke. Ya, jadi sebenarnya kalian memikirkan diri kalian sendiri saja ya. Jadi kalau ada teman-teman yang begitu, itu berarti urusannya sendiri ya. Tapi kalau misalnya dia akan tidak hadir terus sampai mungkin pertemuan bersama saya, maka tentu gitu ya, tidak ada nilai juga untuk dia gitu ya. Jadi nanti sayang ya, sudah input KRS tapi nilainya mungkin jelek gara-gara itu tadi dia abai ya. Nah, untuk teman-teman lain sudah saya kasih hadir, jadi tinggal dia saja yang alpha, sisanya semua saya sudah kasih hadir ya. Oke, itu saja untuk hari ini adik-adik terkait pertemuan kedua ya, untuk presentasi dan diskusi pertama. Semoga teman-teman yang lain yang belum bertanya atau aktif bisa mulai berani-berani untuk bicara, karena tidak apa-apa, tidak ada yang salah untuk berbicara, walaupun mungkin informasinya keliru gitu. Jadi nanti saya akan tambahkan atau evaluasi seperti tadi gitu ya. Oke, mungkin bisa dinyalakan semua videonya untuk kita dokumentasi. Silakan Amanda, Nur Afia, Safira, Fadila, Rahma, Ifta, Amalia, Rahma, Nur Fadila, ada orang yang di situ. Mana ketua kelas? Hilang. Enggak ada ya. Oke. Boleh, udah kita foto dulu. Ini Amanda sama Amalia, Amanda beda ya? Iya Ibu. Saya tadi untung saja ini liatin lagi, kalau enggak saya jadikan 1 orang ini Amalia, Amanda sama Amanda ya. Oke, kita ini dulu foto dulu. Udah siap? 1, 2, 3. Oke. Ya, sudah saya simpan. Terima kasih banyak adik-adik sudah bergabung. Mohon maaf kalau misalnya ada yang kurang dari saya, dan mohon maaf saya ambil waktunya 6 menit, sudah sampai 2:46.
Kita ketemu lagi di pekan depan. Semoga kalian sehat selalu. Jangan lupa makan dan jangan begadang ya, karena itu bisa bikin kalian sakit gitu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh.